Pria ini bernama Farquaad. Ia adalah seorang raja yang ambisius. Saat ini, ia sedang melakukan pembersihan negerinya dari makhluk-makhluk mitologi. Ia menyebarkan sayembara ke tiap-tiap pelosok. Bahwasanya, barang siapa yang dapat menangkap dan menyerahkan makhluk-makhluk dongeng, maka akan diberikannya imbalan yang sangat besar. Berita itu pun menyebar ke semua kalangan masyarakat, hingga menjadi trending topik. Semua orang membicarakan sayembara tersebut. Sekelompok masyarakat berdiskusi mengenai hal itu. Mereka berniat akan menangkap ogre. Menurut mitologinya, ogre adalah sosok makhluk yang mengerikan. Secara fisik, ogre hampir mirip dengan manusia. Ogre sangat ditakuti oleh semua orang. Sebab, selain fisiknya yang menyeramkan, ogre juga dianggap sebagai kanibal. Hal itulah yang membuat Shrek hidup seorang diri. Shrek merasa kecewa kepada semua makhluk. Mereka dengan gampangnya menjudge tanpa mengenali dirinya terlebih dahulu. Shrek merasa bahwa dirinya adalah ogre yang baik hati. Hal itu terbukti saat sekelompok masyarakat datang hendak menangkapnya. Ia bisa saja menghabisi semua orang. Tapi hal itu tidak dilakukannya. Ia hanya menakut-nakuti orang-orang itu, hingga mereka lari tunggang langgang. Keesokan harinya, terlihat sejumlah masyarakat mengantri hendak menyerahkan para makhluk dongeng. Mereka pun mendapat bayaran sesuai yang dijanjikan. Setelah seorang kakek menyerahkan boneka kayunya, tibalah giliran seorang nenek-nenek yang hendak menyerahkan seekor keledai, yang pintar berbicara. Si keledai itu bernama Dangki. Awalnya Dangki tak mau berbicara, hingga si nenek dianggap pembohong oleh petugas. Tak lama kemudian, Dangki tertimpa oleh serbuk peri, hingga ia bisa terbang. Karena hal itu, Dangki dengan sombongnya meledek para petugas dengan ocehannya. Alhasil, ia pun dikejar-kejar oleh para petugas. Sampai akhirnya, Dangki menabrak sosok makhluk yang menyeramkan. Para petugas yang melihat Shrek, berniat akan menyerangnya. Namun pada akhirnya, mereka lari karena ketakutan. Setelah kejadian itu, Dangki terus mengikuti Shrek. Sepanjang perjalanan, Dangki tak henti-hentinya berbicara. Sebenarnya, Shrek tak suka diikuti oleh Dangki. Tapi apalah daya, Dangki terus mengikutinya, walaupun Shrek sudah berusaha menakutinya. Karena tak tahan, Shrek akhirnya mengizinkan Dangki menginap. Dengan catatan, hanya 1 malam saja. Dan satu lagi, Dangki tidak boleh masuk ke dalam rumah. Sebenarnya, Shrek melarang Dangki bukan tanpa alasan. Selain lebih suka hidup sendiri dalam kedamaian, Shrek juga khawatir. Sebab, banyak orang yang hendak membunuhnya. Dan itu sangat beresiko bagi siapapun yang ikut dengannya. Sesampainya di rumah, Dangki langsung masuk dan menempati tempat tidur Shrek. Hal itu membuat Shrek marah dan langsung mengusirnya. Di saat menikmati makan malamnya, Shrek melihat sosok bayangan makhluk di dekatnya. Shrek pun mencoba mencarinya, dan ternyata, ia pun melihat 3 ekor tikus buta. Bersamaan dengan itu, 7 kurcaci tiba-tiba membawa putri salju ke hadapan Shrek. Shrek pun melihat di kamarnya juga ternyata, sudah ada makhluk dongeng lainnya. Yang lebih parahnya lagi, halaman rumah Shrek ternyata dipenuhi oleh ribuan makhluk dongeng. Shrek yang tak menyukai keramaian, mencoba mengusir para makhluk dongeng tersebut. Para makhluk dongeng itu pun menjelaskan, bahwa mereka dibuang oleh Lord Farquaad. Dan saat ini, mereka tidak memiliki tempat tinggal. Demi mengatasi masalah ini, Shrek pun langsung berangkat ke istana kerajaan Duloc, untuk bertemu dengan Lord Farquaad. Ia ditemani oleh Dangki, si keledai tengil yang tak bisa diam. Sedangkan di sisi lain, Lord Farquaad sedang menyiksa salah satu makhluk dongeng, agar mengatakan keberadaan makhluk-makhluk dongeng lainnya, yang belum tertangkap. Tak lama kemudian, anak buahnya datang dan membawa cermin ajaib, yang selama ini ia cari-cari. Farquaad bertanya, apakah ia dan kerajaannya sudah bisa dikatakan sempurna. Awalnya si cermin tak mau berbicara. Tapi karena ia diancam, maka, ia pun mengatakan yang sebenarnya. Cermin mengatakan, bahwa untuk saat ini kerajaan Duloc belumlah sempurna.
Dan untuk menyempurnakannya, maka, Parquet harus menikahi salah satu dari 3 putri. 3 putri itu adalah, Cinderella, Putri Salju dan Putri Fiona. Secara cepat, Parquet memilih Putri Fiona untuk dijadikannya sebagai ratu. Tapi, saat ini Putri Fiona sedang disandra oleh seekor naga, di sebuah kastil. Dan Parquet harus bisa menyelamatkannya terlebih dahulu sebelum dipersunting. Ia pun langsung menyuruh anak buahnya, agar mengadakan sebuah turnamen, demi mendapatkan seseorang yang nantinya, akan diutus untuk menyelamatkan Putri Fiona. Setelah menjalani perjalanan yang cukup jauh, akhirnya Shrek dan Donkey pun sampai di istana kerajaan Duloc. Di luar istana, mereka tak mendapati satupun manusia. Dan ternyata, Lord Parquet beserta seluruh jajaran kerajaan, sedang menyaksikan sebuah pagelaran. Shrek dan Donkey pun berjalan menuju kerumunan. Ia bermaksud untuk menyampaikan permohonan, agar para makhluk dongeng yang berada di rumahnya, diizinkan kembali ke rumah mereka masing-masing. Lord Parquet yang awalnya akan menggelar pertandingan untuk para ksatria, demi mendapatkan seorang yang sakti untuk menyelamatkan Putri Fiona, sekarang berubah pikiran setelah melihat Shrek. Ia memerintahkan kepada para ksatria agar menangkap ogre. Dan bagi siapapun yang mampu mengalahkan ogre, maka, dialah yang akan diutus. Shrek dan Donkey pun bertarung melawan para ksatria itu. Di momen itu, untuk pertama kalinya, Shrek mendapatkan dukungan dari para manusia, yang selama ini membencinya. Shrek pun merasa bahagia, hingga akhirnya para ksatria itu berhasil dikalahkannya. Para penjaga menodongkan panah ke arah Shrek. Tapi Lord Parquet melarangnya. Dan pada akhirnya, Shrek dan Lord Parquet membuat suatu kesepakatan. Lord Parquet berjanji akan menormalisasikan para makhluk dongeng apabila, Shrek mampu membawa Putri Fiona ke hadapannya.